Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Azima Ikra, NRP 2121500050. Di sini saya akan menjelaskan tentang K3 pada lift. Nah, di sini saya akan menjelaskan beberapa bagian. Yang pertama latar belakang, yang kedua pendahuluan, yang ketiga pembahasan, dan yang keempat kesimpulan. Nah, bagian yang pertama yaitu latar belakang. Kesehatan dan keselamatan kerja atau yang bisa disebut K3 adalah aspek penting yang harus diperhatikan dalam setiap lingkungan kerja, termasuk dalam penggunaan lift. Lift merupakan alat angkut vertikal yang sangat umum digunakan di gedung-gedung tinggi, baik untuk perkantoran, apartemen, maupun fasilitas umum lainnya. Meskipun demikian, penggunaan lift memiliki potensi bahaya yang bisa mengancam keselamatan dan kesehatan para pengguna maupun pekerja pemeliharaan lift tersebut. Selanjutnya adalah pembahasan tentang K3. Apa sih K3? Keselamatan dan kesehatan kerja atau yang disebut K3 adalah upaya untuk menciptakan lingkungan kerja yang aman dan sehat. Definisi K3 sendiri, K3 mencakup segala tindakan dan sistem yang bertujuan untuk melindungi pekerja dan risiko kecelakaan dan penyakit akibat kerja. Pentingnya penerapan K3 di tempat kerja yaitu mengurangi kecelakaan kerja, meningkatkan produktivitas, memenuhi regulasi dan standar keselamatan. Selanjutnya yaitu pembahasan mengenai lift. Definisi lift sendiri adalah alat transportasi vertikal yang digunakan untuk mengangkat orang atau barang antara lantai-lantai di sebuah bangunan. Fungsi dari jenis-jenis lift: lift penumpang untuk mengangkut orang, lift barang untuk mengangkut barang, lift layanan digunakan oleh petugas bangunan, dan komponen utama lift yaitu kabinet, rel, motor penggerak, dan kontrol panel. Selanjutnya yaitu dasar hukum mengenai K3 yang ada di lift. Ada dua. Yang pertama, UU nomor 1 tahun 1970 tentang keselamatan dan kesehatan kerja, berisi tentang melindungi tenaga kerja dari bahaya kecelakaan dan penyakit yang timbul dari proses pekerjaan, melindungi lingkungan hidup, dan melindungi aset selama proses pekerjaan. Yang kedua, yaitu Permenaker per 06 Men 2017 tentang keselamatan dan kesehatan kerja elevator dan eskalator, yang berisi mendukung UU nomor 1 tahun 1970 tentang K3, dan K3 elevator dan eskalator meliputi tahapan-tahapan kegiatan, yaitu perancangan, pembuatan, perakitan, pemasangan, pemakaian, perawatan, pemeliharaan, perbaikan, dan pemeriksaan dan pengujian. Tujuan dari Permen 06 2017 ini melindungi tenaga kerja dan orang lain yang berada di tempat kerja dari potensi bahaya elevator dan eskalator, menjamin dan memastikan elevator dan eskalator yang aman, handal, dan memberikan jaminan keselamatan dan kesehatan bagi pengguna, dan menciptakan tempat kerja yang aman dan sehat untuk meningkatkan produktivitas. Selanjutnya yaitu persyaratan dan acuan. Yang pertama, telah lulus pemeriksaan dan uji keselamatan. Yang kedua, mendapatkan izin pemakaian atau surat keterangan layak operasional dari Kemenaker. Yang ketiga, program dan schedule atau kontrak perawatan. Yang keempat, prosedur perawatan menurut aturan tata tertib dan SOP. Yang kelima, operator atau teknisi harus memiliki sertifikat kompetensi atau ISO pada bab 4 pasal 53 Permenaker 06 tahun 2017. Yang keenam, lokal atau international standard atau SNI, JIS, ANSI, dan lain-lain. Dan yang terakhir, diagram atau manual book dari pabrik pembuat. Selanjutnya yaitu implementasi K3 di lift. Langkah implementasi yang pertama, menetapkan kebijakan K3 yaitu membuat kebijakan yang jelas tentang K3 terkait lift. Pembentukan tim K3, tim khusus yang bertanggung jawab atas penerapan K3, sosialisasi dan penerapan di lapangan, edukasi dan implementasi kebijakan K3 kepada semua karyawan. Evaluasi dari audit K3, monitoring dan evaluasi berkala, penilaian rutin untuk memastikan kepatuhan dan efektivitas kebijakan K3, audit internal dan eksternal, pemeriksaan oleh auditor internal dan eksternal untuk memastikan standar terpenuhi. Berikutnya adalah studi kasus. Pada Januari 2015, sebuah gedung perkantoran di New York City mengalami kecelakaan lift. Lift jatuh dari lantai 10 karena kegagalan sistem rem, menyebabkan 6 orang terjebak lift di dalamnya, dan 2 diantaranya mengalami cedera serius. Penyebabnya adalah kurangnya pemeliharaan rutin, penggunaan lift melebihi kapasitas maksimum, dan ketidakberfungsian sistem alarm.
Langkah-langkah pencegahan termasuk peningkatan pemeliharaan, penguasaan, penggunaan lift, dan peningkatan sistem keamanan. Dengan menerapkan langkah-langkah ini, risiko kecelakaan lift dapat dikurangi. Nah, dari beberapa penjelasan di atas bisa disimpulkan bahwa rekapitulasi pentingnya K3 pada lift untuk mengurangi risiko kecelakaan dan meningkatkan keamanan pengguna. Dan langkah-langkah yang perlu diambil untuk meningkatkan keselamatan termasuk inspeksi rutin, pelatihan, dan teknologi modern. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.